Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Arif Alansori dari Ref 1B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sulfur recovery. Sebelumnya ada beberapa bab dalam presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian jenis-jenis sulfur recovery, kandungan dalam sulfur, dan masa depan pengembangan sulfur recovery. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi sebenarnya apa sih itu sulfur recovery? Sulfur recovery adalah salah satu proses dalam gas treating yang memiliki tujuan mengurangi kandungan sulfur dalam natural gas. Sulfur yang terkandung dalam natural gas berbentuk hidrogen sulfid atau H2S. Sulfur dalam gas dikeluarkan bersamaan dengan karbon dioksida yaitu CO2, di mana proses pengeluarannya menghasilkan asid gas. Asid gas sendiri adalah natural gas atau campuran gas yang mengandung secara signifikan gas H2S dan CO2 atau kontaminan yang serupa. Jadi aliran asid gas kemudian dapat dibuang jika melalui gas treating, melalui gas buang atau flare, bisa dibakar atau dialirkan ke dalam sulfur recovery unit. Jadi itu pengenalan sedikit mengenai apa sih itu sulfur recovery. Dan sekarang kenapa sulfur recovery itu merupakan hal yang penting, karena dalam gas yang mengandung sulfur dioksida SO2 dan nitrogen dioksida NOx menjadi penyebab utama terbentuknya hujan asam. Hujan asam sendiri dapat meningkatkan keasaman laut, sungai, danau, dan tanah. Meningkatnya keasaman tersebut dapat menyebabkan banyak tumbuhan dan hewan yang terkena dampaknya. Terlebih lagi, H2S merupakan gas yang beracun, korosif terhadap besi, dan apabila dalam natural gas dapat mengurangi nilai bakar gas. Di sebelah kiri ada beberapa gambar-gambar mengenai akibat yang ditimbulkan oleh hujan asam. Bisa kita lihat banyak biota laut yang mati karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan tingkat keasaman yang mendadak. Jadi ini perlu kita jadikan sebagai salah satu faktor kenapa sulfur recovery adalah hal yang penting. Setelah dilakukan pengurangan kandungan sulfur, sehingga sulfur yang keluar dalam atmosfer, dalam lingkungan tidak melebihi batas yang natural. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada sulfur recovery unit berdasarkan closed process. Ini cara yang paling umum dan paling banyak digunakan, di mana unit pemulihan sulfur atau sulfur recovery unit didasarkan pada proses close yang sudah dimodifikasi, yang merupakan skema reaksi dua langkah secara keseluruhan. Sebagian dari total H2S dibakar ditunggu reaksi yang membentuk SO2. Kemudian H2S dan SO2 bereaksi pada rasio 2:1 yang optimal untuk membentuk unsur elemen sulfur SX pada seluruh reaktor close. Jadi tidak hanya pada satu reaktor bed saja, tetapi pada ketiga reaktor bed. Setelah setiap tahap katalitik, belerang cair diperoleh kembali dalam closed condensers. Sisa H2S dan SO2 yang tidak bereaksi kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya, di mana reaksi close terbatas keseimbangan berlanjut dengan adanya katalis close. Jadi sebenarnya jika dilakukan sulfur recovery unit berdasarkan closed process ini, terdapat tail unit lagi, di mana nanti sisa-sisa sulfur yang belum terbuang dalam sulfur recovery unit berdasarkan closed process akan diolah lebih lanjut di tail unit. Karena proses hasil sulfur, persentase sulfur yang diturunkan di sulfur recovery unit berdasarkan closed process ini, jika ada 2 bed reaktor itu akan mengurangi sekitar 96%, jika ada 3, 97 hingga 98%. Nah, meskipun hanya tersisa 2%, itu masih cukup tinggi sehingga harus diturunkan lagi dengan tail unit. Kemudian selanjutnya ada reaksi yang berlangsung di dalam SRU berdasarkan closed process. Yang pertama ada H2S ditambah dengan oksigen akan menghasilkan SO2 dan H2O. Kemudian H2S ditambah SO2 akan menghasilkan S
ditambah H2O. Kemudian ada kondisi operasi dalam sulfur recovery berdasarkan close process. Yang pertama, temperatur operasi 850 derajat Celcius, di mana udara cukup untuk membakar sepertiga H2S. Udara ekses dapat akibat buruk untuk tail gas proses, siklus turun. Jadi udara yang masuk ke dalam tail gas proses tidak boleh ekses, tidak boleh berlebihan, sehingga ada beberapa kondenser di antara sistem close pertama, battery reactor pertama, ke battery reactor kedua, ke battery reactor ketiga, agar tidak terjadinya udara ekses. Kemudian udara kurang baik untuk tail gas proses, tapi efisiensi close turun. Kemudian panas yang timbul dari pembakaran untuk pembangkit steam tekanan sedang, jadi middle pressure. Kemudian ada proses Selpaks. Proses Selpaks sendiri itu untuk kandungan sulfur dalam gas alam di bawah 5.000. Jadi maka akan dipilih teknologi dari Selpaks. Proses Selpaks itu sendiri adalah proses biologi untuk removal H2S dari umpan gas. Dan ini sangat sesuai untuk kapasitas produksi sulfur antara 0,5 hingga 30 ton per hari. Removal H2S dari umpan gas sangat sesuai untuk kapasitas produksi 0,5 sampai 30 ton per hari. Jadi ini sedikit skema atau blok diagram dari Selpaks, akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini merupakan blok flow diagram dari Selpaks. Jadi yang di Selpaks sendiri ada 3 bagian pengolahan sulfur atau acid gas. Yang pertama ada absorption, yang kedua ada reactor section, yang ketiga ada sulfur recovery section. Yang absorption section dimulai dengan masuknya acid gas ke dalam absorber, di mana akan adanya pemisahan antara gas yang berisikan banyak belerang dengan sweet gas. Nanti akan dipisahkan dalam absorber, di mana acid gas akan berlanjut masuk kepada flash tank. Di flash tank ini akan terbentuknya sulfida yang terlarut dan flash gas. Jadi sulfida yang terlarut akan masuk ke dalam bioreaktor, di mana dalam bioreaktor ini ada pancuran atau semprotan udara, di mana akan mengaktifasikan biokatalis. Biokatalis ini yang akan mengubah sulfida terlarut menjadi sulfida jenis lainnya yang akan masuk ke dalam separator, masuk ke dalam decanter. Separator bersifat sentrifugal, akan pemisahan belerang. Nanti hasilnya akan terkeluar sulfur secara padat. Kemudian untuk air atau udara yang digunakan dalam bioreaktor ini akan didaur ulang lagi ke dalam bioreaktor, akan diregenerasi lagi, dan akan dimasukkan lagi ke dalam absorber, di mana akan dilakukan regenerasi lagi. Jadi udara yang sudah diregenerasi akan keluar lagi menjadi spent air atau udara yang sudah digunakan. Jadi kurang lebih itu proses dari Selpak, 3 bagian dengan masing-masing bagian memiliki fungsinya yang spesifik. Bioreaktor ini juga memiliki pembangunan atau proses pembangunan yang spesifik juga, dan biokatalis juga. Jadi ini lebih bersifat skala kecil di bawah 5.000 ppm. Jadi ini tidak untuk skala produksi besar, skala produksi sulfur besar, tapi lebih bersifat baik terhadap lingkungan, karena ini menggunakan bioreaktor dan biokatalis. Selanjutnya kandungan dari sulfur. Kandungan dari sulfur, sebelah kiri bisa kita lihat kandungan dari elemen sulfur sendiri, dari monokliniknya, oksidasinya, konfigurasi elektronnya, kemudian
nomor atomnya, dan berat atomnya. Untuk di sebelah kanan bisa kita lihat batasan-batasan akibat atau dampak sulfur ketika kita terpapar oleh sulfur. Yang pertama 0,01 hingga 0,2 hanya akan berbau busuk. 10 ini batasan limit. Ini batasan bisa dibilang batas minimal atau batas maksimal agar tetap sehat walaupun terpapar oleh sulfur. Konsentrasi maksimum pekerja dapat terpapar selama 8 jam per hari, 5 hari dalam 1 minggu, dan 50 minggu dalam 1 tahun selama 40 tahun bekerja. Kemudian 20 hingga 50 akan terjadinya iritasi mata, 50 akan terpapar dapat menyebabkan faringitis dan bronkitis, 50 hingga 500 akan iritasi pernafasan, 100 hingga 150 dengan lebih terpaparnya lebih dari 3 menit akan menyebabkan paralisis of sense of smell, jadi penciumannya berkurang atau hilang. Kemudian 250 hingga 600 akan menyebabkan komplikasi paru-paru, lebih dari 1000 akan menyebabkan kematian yang fatal. Kemudian di sini saya akan membicarakan mengenai masa depan dari sulfur recovery atau pengembangan teknologi sulfur recovery. Saya menemukan jurnal yang menarik di internet yang ditulis oleh Xiaofeng Yuan, Yalin Wang, Chunyuan Wang, dan Wei Huagui yang berjudulkan Stack Isomorphic Autoencoder Based Soft Analyzer and its Application to Sulfur Recovery Unit. Jadi kenapa ini merupakan hal yang menarik? Karena dalam jurnalnya dituliskan bahwa adanya potensi penerapan deep learning yang biasanya kita jumpai pada teknologi artificial intelligence dalam memprediksi performa berdasarkan kualitas variabel. Jadi yang dilakukan oleh para penulis jurnal ini adalah mereka menganalisis besarnya potensi deep learning dengan menggunakan stack isomorphic autoencoder, yaitu autoencoder yang bagi mereka itu lebih cocok digunakan ketimbang stack autoencoder yang bersifat lebih outdated atau lebih sudah berlangsung lebih lama, kurang pas menurut mereka, karena dengan stack isomorphic autoencoder mereka lebih artificial intelligence akan lebih mempelajari step by step atau bagian dari bagian trial dan error yang pernah dimasukkan ke dalam data. Jadi meskipun ini belum bisa dikatakan sebagai otomatisasi, kita bisa lihat bahwa dalam dunia migas sendiri, khususnya sulfur recovery, adanya potensi untuk dilakukan penerapan ilmu-ilmu komputerisasi. Jadi yang mereka omongkan lebih kepada memprediksi. Jadi yang dilakukan oleh stack isomorphic autoencoder ini lebih kepada memprediksi performa kualitas variabel. Jadi misalkan adanya variabel yang begitu kompleks, di mana kita sendiri tidak bisa memberikan hasil yang pas tentang apa saja sih yang akan dihasilkan dengan variabel-variabel yang jauh berbeda itu, yang akan dilakukan oleh stack isomorphic autoencoder ini adalah mengkalkulasikan setiap dari variabel itu dan memberikan atau memprediksi performa yang akan dihasilkan berdasarkan variabel yang diberikan. Dan ini dapat membantu orang-orang yang bekerja dalam sulfur recovery untuk mudah memprediksi apa sih yang akan dihasilkan dengan variabel yang berbeda. Menurut saya ini memberi gambaran tentang apa yang bisa kita lakukan dengan artificial intelligence. Mungkin sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.